Assalamualaikum, selamat datang di videonya Aisyah. Gimana nih bun di tempat kalian, apakah sering juga dilanda hujan? Hari ini di kampung aku nih bun dilanda hujan dari pagi habis subuh sampai sekarang udah jam 10-an masih dilanda hujan. Nah ini posisinya tuh sudah sarapan, suami udah berangkat kerja, udah nyuci piring, dan ini aku lagi dandanin Aish karena tadi pagi gak sempat. Nah ini udah selesai dandanin Aish, tapi Aishnya aku suruh nonton YouTube dulu, nonton YouTube lagu-lagu anak-anak. Karena aku mau cek dan rapihin lemari, karena biasanya tuh kalau suami berangkat kerja selalu saja ninggalin barang-barang yang gak harus di posisinya gitu loh. Naruh barangnya itu sembarangan, kayak ini naruh deodoran, apalah segala macamnya itu di lain tempatnya gitu. Jadi di dalam lemari yang ini nih tempat dimana aku taruh body care kami semua. Jadi body care Aish, body care suami ataupun aku semuanya taruh di sini dan berantakan banget, kelihatan banget ya teman-teman. Itu yang kecil tadi itu minyak rambut Aish yang dipindahin suami, itu minyak orang aring dipindahin suami ke dalam yang tempat kecil itu. Dan ini bekas tempat bedaknya Aish waktu masih newborn, aku gunain, aku manfaatin buat tempat aksesorisnya Ais juga, kayak jepit rambut dan macam-macam juga. Ini ada celak, kalian tahu nggak celak? Ini kalau orang Banjar nih, apalagi di Cempaka ya, suka banget dia kasih celak untuk cewek ataupun masih baby gitu. Karena pakai celak itu kan sunnah Rasul ya, jadi banyak yang suka pakein celak. Nah ini bukan bedaknya Ais ya, tapi bedaknya aku sampai sekarang masih suka pakai bedak baby. By the way, ini aku bikin DIY gitu, kayak buat tempat-tempat naruh bareng-bareng lah pokoknya gitu. Jadi di sebelah sini tempat-tempat aku naruh tisu, ini bagian aku, dan ini bagian Aish, tempat aksesorisnya Aish gitu. Dan di sebelahnya itu macam-macam lah ya, ini isinya aksesorisnya bandu-bandu lah, segala macam-macam mata. Dan di sebelahnya lagi ini tempat suami naruh macam-macam. Aku bikinnya ini dari kotak susu UHT teman-teman. Jadi kan suami itu suka banget beli susu UHT gitu. Jadi ya udah aku manfaatin bekas kotaknya. Nah di bawahnya ini aku manfaatin buat naruh tas-tas dan dompet-dompet. Gak ada yang mahal mah, tas-tas aku sama dompet aku tuh cuma harga 50 ribuan, 30 ribuan loh teman-teman. Nah ini aku suka banget sama ini, ya Allah ini kok kenapa ada peniti ya di sini. Ya udah kita taruh aja dulu di tempatnya, ditusukin ke tempat yang ini. Ini tas tuh dikasih sama istrinya sepupu aku, pas dia ke Bali katanya harganya cuma 30 ribuan, 100 ribu dapat 3. Nah ini kacamata di bawah sini, ya Allah seharusnya di sebelah sini. Pasti ini bekas anak-anak yang main-main gitu. Nah kalau kalian kenapa ada kitab-kitab masih di lemari ya, karena aku tuh masih, walaupun udah jadi emak-emak ya, aku tuh masih nyantri loh teman-teman. Aku masih seorang santri di salah satu pesantren. Nah ini tuh kotak pensil kesukaan aku. Ini kotak pensilnya itu nemenin aku udah dari aku masih single, masih nyantri, sampai sekarang udah jadi mama, masih aku pakai nih kalau biasanya ke majelis, ke pesantren. Kotak pensilnya lucu banget. Kotak pensilnya itu dikasih sama kakak pembimbing aku. Nih ini aku biasanya pensilnya itu pakai yang 2B, yang nomor 05 gitu. Pensilnya biasa aja kayak gini. Biasanya cuman bawa pensil satu, pulpen satu, penghapus, dan isian pensil gitu aja. Ini kotak pensil yang selalu aku bawa ke pesantren. Oh ya, buat kalian yang punya mushaf yang masih polosan gitu, aku punya ide buat kalian. Ini mushafnya bisa kalian kasih sarung kayak gini, kayak kain rajut, kayak apa, pokoknya dibagus-bagusin biar kita tambah semangat ya nggak? Kayak gini aku suka banget. Ini aku minta rajutin sama temen aku yang bisa, yang pandai ngerajut gitu. Dibajuin kayak gini, warnanya pilih sendiri, jadinya cantik banget, pakai pita ya nggak sih. Terus juga bisa dikancing kayak gini, dikancing.
Pesan juga nih buat kalian yang masih single, yang masih anak sekolahan, yang masih nyantri, perbanyakin bergaul dengan pergaulan yang sehat, pergaulan yang suka ke majelis, yang nggak suka keluyuran, nggak suka kemana-mana, lebih banyakin di rumah, terus zikiran, banyakin baca Quran, karena nanti kalau kalian udah married nih teman-teman, kalian bakalan susah banget untuk ngebagi waktu buat kalian bisa pegang mushaf, itu aja susah banget. Nah kalau ini mushaf waktu seserahan, waktu apa ya, waktu nikah gitu loh, kan biasanya ada dikasih Al-Quran gitu kan ya. Nah yang aku sukanya juga, akhir-akhirnya aku lebih suka pakai mushaf yang ini sih teman-teman, soalnya lebih kecil, lebih simpel dan juga cantik, soalnya dia tuh ada warna-warna kayak pelangi kayak gini. Nah lucu banget kan, buat kalian yang masih ABG, yang masih anak sekolahan, pasti bisa bikin kalian tambah semangat gitu bacanya, ngajinya. Nah itulah isi lemari aku yang berantakan banget. Ini lemari kayu yang nemenin aku dari aku masih single sampai sekarang nih. Waktu itu aku kasih sebenarnya polosan, tapi aku kasih ini apa namanya, lupa, wallpaper gitu, wallpaper dinding aku kasih. Ini tadi pagi kan suami berangkat kerja terus ninggalin ini, katanya suruh aku minum, soalnya aku kan lagi sehariawan, ini udah 2 hari. Kata suami sih kalau sariawan tuh ditetesin sama madu itu cepat sembuhnya. Aku mau nyetrika baju dulu nih bun, mumpung si Ais tuh lagi asik temenan sama adik-adik sepupu aku di dalam kamar, jadi aku manfaatin aja buat kerjain tugasnya seorang istri. Jadi nih bun, aku tuh walaupun udah jadi emak-emak nih, aku tuh masih seorang santri di salah satu pesantren. Gimana suaminya? Emang gak dilarang sama suami? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah suami aku ngizinin selama masih gak keteteran tuh kerjaan rumah, ngurus anak, ngurus suami, baik-baik aja dan semua terurus, ya bolehlah katanya untuk tetap nyantri. Jadi nih bun, paginya nyantri, siang-siangnya balik ke rumah, itu ngurus rumah, ngurus anak, sore nanti sekitar sejaman lebih itu ke TPA gitu sih kegiatan aku setiap harinya. Tapi alhamdulillahnya di pesantren aku itu kayak ada keringanan gitu buat para santrinya yang atau santriwatinya yang memang udah berkeluarga, apalagi memiliki anak gitu. Jadi aku tuh nggak mesti wajib hadir setiap kali pertemuan, setiap kali ada kelas gitu. Jadi kan waktu aku belum married kemarin itu aku masih full tuh, masih seminggu sekitar 5 kali ke majelis atau pesantren. Tapi sekarang karena udah menikah, udah married, jadi udah dapat keringanan, udah nggak mesti hadir, wajib hadir yang full seperti aku belum menikah lagi gitu. Jadi ada kewajibannya lebih sedikit dari yang belum married gitu loh teman-teman. Kalau ada yang berpikir emangnya nggak keteteran tuh kan masih nyantri, kadang masih ada tugas atau apa gitu, alhamdulillah enggak sih teman-teman. Aku juga sambil belajar juga sih menjadi seorang istri ataupun ibu, semuanya berproses aja dan semuanya aku jalanin, nggak ada masalah, nggak ada yang mesti harus ditinggalkan gitu. Jadi walaupun aku udah married dan udah punya anak, alhamdulillah aku tuh nggak kehilangan kebahagiaan aku, tetap bahagia, malah tambah sangat bahagia dan nggak kehilangan dunia aku. Itu juga nggak lepas dari supportnya suami, berkat punya suami yang support ke kegiatan aku yang lain gitu selain menjadi ibu rumah tangga. Tapi aku juga mesti harus tahu diri juga dong ya bun ya. Jadi yang aku nomor satu itu suami dan anak dan keluarga, baru ngerjain ya di pesantren gitu. Jadi kalau misalnya anak lagi sakit atau suami lagi sakit gitu ya, aku harus ngalahin pesantren, aku harus izin dulu di pesantren gitu. Intinya ya bun, mau ibu rumah tangga di rumah, mau ibu bekerja, mau ibu yang usaha di rumah, atau apapun kita mau pergi kemana gitu, ya harus disertakan ridho suami terlebih dahulu, harus sertakan ridho suami terlebih dahulu, dan semuanya insya Allah akan berjalan dengan mulus. Bentar lagi zuhur nih, aku baru aja mau jemur pakaian. Aku jemur pakaiannya biasanya di bawah, itu ada tempat jemurannya.
Tapi karena hari ini mendung dan pagi tadi udah hujan, sekarang masih mendung kayak gitu, masih ada sedikit gerimis-gerimisnya. Jadi aku putusin untuk jemur pakainya di loteng. Kalian ngerti gak sih loteng? Maksudnya di teras gitu. Jadi ya udah di sini aja. Jadi aman kalau misalkan kehujanan, nggak kenapa-kenapa tapi tetap kering. Walaupun keringnya nggak terlalu cepat seperti yang jemurnya itu di langsung kena sinar cahaya matahari gitu, sinar matahari. Oh ya, apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman? Kayaknya gak dari tadi aku belum sapa ya kan ya. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan ya? Tetap dong. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan bunda-bunda. Soalnya akhir-akhirnya cuacanya kan kayak berubah-ubah ya. Mudah banget untuk kita kena virus, untuk kita kayak bersin-bersin gitu atau ya segala macam lah ya. Tetap jaga kesehatan. Ini aku lagi di rumah sebelah, di rumah adiknya almarhumah mama aku. Jadi aku bersebelahan gitu rumah sama adiknya almarhumah mama. Nah ini beliau mau ngadain acara nanti bentar lagi, jadi banyak bawang-bawang yang dikupasin gitu. Dan aku lagi mau goreng, ini Ais lagi main sama adik-adik sepupu aku lagi mau goreng kentang nih, mau nyemil aja gitu, tapi nyemilnya di rumah sebelah ini, ngumpul-ngumpul aja. Aku memang biasanya setiap hari ya kesini ngumpul-ngumpul gitu sama keluarga, ngopi-ngopi bareng, ngeteh bareng gitu, adem banget rasanya. Nah ini kentangnya udah lama banget dibeli tapi dimasukin ke freezer, jadi masih tetap aman. Kayaknya udah hampir mau seminggu gitu, tapi pas digoreng ternyata masih enak loh teman-teman. Nah ini banyak keluarga aku, ada anak-anak, ada anaknya tetangga juga pada ngumpul. Jadi aku mau ngopi bareng nih sama keluarga sambil nyemil kentang goreng. Kalian suka gitu juga gak sih kalau misalnya siang-siang atau sore-sore gitu menikmati minum petang, siang-siang ngemil tuh barengan sama keluarga, ngerumpi, ngebahas apa gitu ya gak sih? Enak banget kan kayak gitu. Ini kentangnya aku pikir cukup ya segini, tapi ternyata gak cukup teman-teman. Jadi aku sampai 3 kali goreng, gak cukup soalnya. Tuh Aisyah lagi makan kentang, dia suka banget sama kentang teman-teman, tapi itu dia kayak kewalahan untuk makan kentangnya, soalnya kentangnya masih panas dan aku nggak lihat kalau dia ambil kentang gitu tuh, jadi dia nggak jadi makan soalnya dia kepanasan gitu. Nah ini aku mau ngebersihin dapur, soalnya udah sebulan lebih kayaknya aku nggak bersihin, gak sempet terus dan gak kebersihin, akhirnya udah kotor banget gitu, jadi ya udah harus dibersihin. Dan aku waktu ngebersihin ini kejar-kejaran sama waktu teman-teman, karena udah sore, aku belum masak, aku belum siap gitu untuk bikin dinner, dan sudah sore. Nanti juga takutnya kalau misalnya tiba-tiba dadakan suami pulang lebih awal, lebih cepat gitu, terus nggak ada makanan kan nggak enak ya, kasihan juga sama suami. Jadi aku mesti harus cepet-cepet ngebersihin ini, dan habis ini aku langsung mau bikin dinner. Nah dinding wallpaper yang 3G ini juga apa ya, kayak harus banget juga dibersihin karena dia itu cepet banget jamurannya teman-teman. Seminggu aja itu nggak dibersihin tuh udah berjamur, menumpuk-numpuk. Jujur aku tuh waktu pas udah pemakaian beberapa bulan gitu ya kan, aku tuh kayak nyesel gitu loh beli wallpaper 3G yang apa yang kayak gini, soalnya agak susah banget untuk dibersihinnya teman-teman, karena dia tuh kayak ada berkerumut-kerumut gitu, ngerti gak sih bahasa aku, kayak ada kerumut-kerumut gitu. Ada sih yang wallpaper 3G yang bata tapi yang polosan, nah kalau itu mungkin mudah banget untuk dibersihin. Nah kalau samaan kayak aku gini agak susah teman-teman. Oke, akhirnya aku udah selesai, alhamdulillah wa syukurillah, udah selesai ngebersihin dapur ini, dan waktunya untuk bikin dinner habis ini cepet-cepet. Dan aku juga lihat ini tempat minyak aku juga ada kotor-kotornya gitu, jadi bersihin dulu.
Jadi ya udah dulu sampai di sini aja videonya. Terima kasih banget sudah menonton, walaupun videonya monoton banget dan gak asik, tapi ada aja yang nonton walaupun sedikit banget. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.